الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebenarnya saya hari Sabtu tuh sudah serah terima gitu ya. Jadi padahal beliau itu saya sudah terima. Jadi Sabtu saya udah WA beliau, baik kondur sekarang aman, kondur memiliki kapan? Insyaallah minggu, jadi berarti saya nggak balik ke Gumpola satu. Jangan dulu, tergantung kondisional. Pokoknya begitu. Alhamdulillah sore beliau bilang kalau sama rugi, insyaallah kalau tentang Gumpol, insyaallah saya nanti ke Gumpol satu. Gitu. Jadi kalau di Gumpol satu, alhamdulillah. Saya juga ada jadwal kemudian kasih kalau bilang. Jadi nggak enak lah kalau nongkrong sama dia tuh nggak enak. Kita kan semua sama yang habis foto nih gitu ya. Cuman saya yang paling tua gitu aja. Akhirnya ketika beliau saya suruh ngajarin adik-adiknya kira-kira begitu aja sama-sama gitu sampai beliau. Gitu. Minggu itu beliau posisinya sudah pada maghrib sudah di Gumpol 1, pada Isya kalau nggak salah itu ada acara di BCM Audi. Pagi jam 9 jam 10 tuh WA Senin itu WA saya. Apunten tolong nanti ke CMK, tolong nanti ke Anur PCS. Dia punya balik ya, pulang Mosul, bapak beliau lagi sakit, ya Allah, mudah-mudahan jadi bakti beliau, jadi biru di rumah ini. Kalau laki-laki Pak cari ridhonya Allah tuh jalannya cuma satu, masalahnya cuma satu. Ridhollahi fi ridhonya Allah tuh tergantung ridhonya kedua orang tua. Tapi kalau bapak ngomong istri rumah ini, kalau perempuan nyari ridhonya Allah tuh jalannya ada dua, wasilahnya ada dua. Satu lewat orang tua sama kayak saya, satu lagi lewat suami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin mata, siapa perempuan mati, wafat, wa zawjuha, suaminya si perempuan tadi ridha rela, ada sangkut pautan, ada gurundan, dibebasin semuanya. Wa zawjuha radin, suaminya itu dakhalatil jannah, perempuan itu masuk surga. Ya. Jadi kalau misalkan perumahan Villa Mutiara kan aksesnya misalkan enak, bisa dari depan jalan Cikarang Serang. Kalau macet bisa lewat jalan samping misalkan, lewat jalan Setu, lewat jalan BC kan misalkan. Itu kan enak. Tapi kalau misalkan aksesnya cuma satu, depan macet, banjir segala macam, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi enak perumahan itu enak. Wasilah jalan ke surga dapat ridhonya Allah tuh ada dua. Satu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan satu lagi cari ridhonya suami. Tapi kalau yang ngomong bapak-bapak kan kira-kira kan, Abi dapat dari mana? Ayah dapat dari mana? Itu dari Pak Ustadz ngomong. Iya dia kadang aja Pak Ustadz yang laki-laki gitu ya. Perempuan kan suka begitu, ya enggak? Ada kan saya juga bilang itu hadis Nabi kan juga laki-laki, ribet dan tidak kalau seperti itu, tenang saya. Kalau ngaji-ngaji kayak gitu di bodoh nih kayak tentang rumah tangga, orang tuanya tentang rumah tangga, yang ngajinya ibu-ibu, yang ngajarin standar, punya rasa empati yang sama gitu. Begitu ya Bu, berat ya Bu jadi perempuan, saya juga perempuan Bu kan gitu. Kalau yang ngajarin laki-laki, tenang aja ngajarin laki-laki, Pak Ustadz gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sebelum sholat itu saya pengen membenarkan pecinya bapak. Jadi kalau sujud itu jangan sampai pecinya itu malah nutupin jidat. Jadi yang namanya sujud itu wajib jabah alal, meletakkan jidat di atas bumi. Ya ini lumayan lah. Kalau lampu kan kadang-kadang nih agak membal dikit ini, saya angkat nih sajadahnya saya angkat gitu. Tapi ini enggak, ini masih enak lah. Kita tuh masih masuk gitu ya. Nah, jadi ketika kita sujud tuh rukun sujud itu harus nempel, gitu. Muka, jidat, telapak tangan, dengkul, atrof, ujung-ujung jari kita harus begitu. Ya, harus kena ke bumi. Jadi kalau misalkan agak tebal dikit, nah ini enak juga dapat. Saya pernah dapetin masjid itu bulu-bulu yang terlalu tebal, terlalu tinggi saya angkat Pak, saya pakai yang tipis saja saya bilang. Akhirnya diganti berat ya.
kosong sholat 5 hari sekali, atau ada ditolak kan nggak enak gitu ya, nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya hukum memakai peci atau kafe itu hukumnya boleh bah, tapi bisa jadi wajib. Kapan? Ketika seseorang rambutnya gondrong, ditakutkan ketika sujud rambut gondrongnya malah menutupi jidat. Itu adalah kaidah yang namanya la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa mendukung kewajiban jadi sempurna, maka yang mendukungnya hukumnya wajib. Jadi akhirnya pakai peci kalau yang gondrong wajib. Orangnya botak nggak usah pakai peci, nggak apa-apa, nggak bakal ketutup gitu ya. Tapi jangan sampai peci kita malah menutupi rukun sujud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya kemarin bahwasanya ada syarat-syarat yang namanya ya besarik. Seseorang yang mencuri baik laki-laki ataupun perempuan itu ada 3. Kemarin kita sampai bahwasanya ayyakuna balighan. Yang pertama sarik atau sarikah, mencurinya itu balik. Kemudian dia berakal. Bayas riqah disoban, sudah sampai satu nisab. Jadi nisabnya itu berapa? Nisabnya adalah 1 uang dinar. 1 uang dinar itu kira-kira kalau mana saya bilang 4,5 atau 4,3 gitu ya. Saya buka lagi ternyata masuknya ke 4,25. 4,25 kemudian dihitung seperempatnya berapa? Seperempatnya itu jatuhnya 25 bagi 4 berapa? 24 kan misalkan 24 bagi 4 berapa? 6 ya? Nah, berarti 1 gram 0,06. Tapi kalau misalkan dinar, yang namanya dinar itu nggak bisa dikatakan 100% itu emas. Karena kenapa? Nggak mungkin emas itu jadi mengkotak, jadi membulat, jadi membubuk kalau nggak ada campurannya. Emas akan lemes, kalian. Berarti sekitar kandungannya kalau misalkan 24 gram itu kandungannya 99. Berarti nanti derajatnya turun lagi. Saya buka di file di Antam, PT Antam. Itu hari ini emas 24 karat 1 gramnya itu sekitar 927 dikali 1,05 atau 1,06 ya sekitar hampir sejuta kira-kira begitu. Susah ya Pak matematika Pak? Susah. Saya ngajar faraid Pak, punya 2 kelas. Satu kelasnya itu 10 orang. Saringan alam Pak, tinggal 3 orang pada jalan faraid. Matematik Pak, ilmu waris. Sebenarnya kalau faraid itu kalau bagi-bagiannya mah gampang, kita udah tahu kan. Kaidah-kaidahnya yang susah, yang kedua konflik manajemen. Konfliknya susah. Itu mau diterapin kadang-kadang susah. Adat yang sudah berlaku itu agak susah. Ya. Tapi wajib kita belajar wajib fardu kifayah, menerapkannya fardu ain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qimatuhu rubu'u dinarin min hirzi mithlihi. Jadi dicurinya itu 1/4 dinar atau 1,05 gram emas murni. Berarti nanti kalau misalkan yang diambil itu, yang dicopet itu misalkan emasnya bukan emas 24 karat, berarti kan itunya tambah naik kan. Itu kimahnya aja, dihitung harganya saja gitu. Ditaksir dengan harganya yang sama. Min hirzim mithlihi, dari tempat yang umumnya orang menyimpan. Jadi kalau misalkan kotak masjid kan umumnya kan disimpan, itu kotak amal disimpan. Ada yang nyopet itu kena. Kalau misalkan sampai disok, itu. Tapi misalkan kalau bukan di tempat yang biasanya orang menyimpan, bukan biasanya tempat orang menyimpan, atau di tempat umum. Kalau di Fathul Qoribnya itu lebih panjangnya di tempat umum. Kalau di tempat umum harus dijaga Pak, harus dijaga. Jadi kalau misalkan pada posisinya ada handphone jatuh di jalan, itu kan bukan pada posisinya dia dijaga dengan aman, nggak ada nunggu namanya juga jatuh, gitu ya.
Ada orang yang ambil itu tidak bisa dilakukan ini, tidak juga bisa dilakukan had jinayah, hukuman jinayah. Orang ini nanti terkenanya namanya hukumnya hukum luqatah. Tahu kan luqatah ya? Lewat ya? Hah? Kalau saya lihat Bapak sudah lewat luqatah. Jadi kalau misalkan Bapak nemu barang curian, itu namanya barang luqatah. Luqatah itu wajib diumumkan 1 tahun di tempat yang umum, nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Gitu. Jadi Bapak kalau misalkan nemu jam masjid, nemu jam di masjid, nemu handphone, nemu dompet, itu nggak boleh dipakai, diumumin selama 1 tahun. Selesai 1 tahun nggak ada yang mengaku boleh dipakai. Tapi tahu-tahu ada yang mengakui dengan indikasi yang sama, dengan catatan-catatan yang sama harus dikembalikan. Itu namanya luqatah. Bukan luqatah Pak. Luqatah mata saya, mata luqatah gitu. Mata saya itu dirabun 4,5. Ya, itu namanya luqatah. Jadi hal-hal yang di tempat umum tidak bisa dijadikan, itu namanya orang itu terkena had. Misalkan ada pencurian motor, pencurian motor. Saya pernah tinggal di Taman Sentosa, ada kali sekitar 2 tahunan. Itu saya rada-rada bingung. Orang parkir masuk sholat subuh di Masjid Nurul Yakin Blok D, itu kagak dimatiin Pak. Apa namanya, motornya nggak dimatiin sambil dipanasin. Kalau misalkan mengikuti had yang ini, dia parkir pada sudah tempat yang benar, misalkan ada CCTV, tapi motor tetap dibiarkan, nggak terkena had ini, karena ada pembiaran, begitu ya. Jadi ada kewajiban bagi kita untuk menjaga barang. Yang kedua, yang berapa? Yang ketiga, lamil kalahu fihi. Lamil kalahu, di dalam harta tersebut tidak ada kepemilikan si sari, si pencuri. Misalkan begini, saya sama kameramen, saya punya usaha barang, patungan 5 juta, buka showroom handphone misalkan, atau buka toko emas, cukup bayar 2 juta, cukup kira-kira. Tapi kira-kira begitulah, kita usaha barang, kita kongsian berdua, berarti itu di situ ada syirkah, ada syarikatul amwal, berserikat secara harta. Si emas ini ngambil misalkan duit di kasir 2 juta, itu nggak bisa kena, karena ada kepemilikan bersama. Jadi lamil kalam termasuk di dalamnya. Misalkan saya menggadaikan motor apa ya, PCX misalkan harganya 30 juta misalkan. Digadainya 3 juta, itu motor saya ambil boleh nggak? Boleh. Maksudnya itu diambil itu dalam arti, walaupun sih sebenarnya kan nggak boleh. Rohen wal margun, nanti ada gadaian, kayaknya sudah lewat sih kayak itu, udah lewat kayaknya. Ini kita pun muamalah udah lewat. Walaupun saya sebenarnya nggak boleh ngambil barang yang digadaikan, nggak boleh ngambil barang yang digadaikan, gitu ya. Tapi dalam posisi itu motor saya, antara uang yang saya pinjam 3 juta dan dengan yang itu saya punya kepemilikan di motor itu nggak boleh dipotong tangan. Ya. Kalau misalkan kita lihatnya begini. Kama law syaraqa asy-syariku min mali syirkati fala qat'a alaihi. Seperti seseorang pencuri, seseorang yang berserikat mencuri pada harta yang kita sama-sama berserikat, gitu. Dan termasuk juga misalkan begini. Lanjutannya ya. Wala syubhata fi mal masluqi minhu, dan tidak ada barang-barang yang abu-abu, barang yang syubhat pada barang yang dicurinya. Misalkan begini. Kalau ada tadbirnya contohnya begini. Kal walidi, kayak seperti seorang anak mengambil harta bapaknya, atau bapaknya mengambil harta anaknya. Ya kan? Betul kan? Misalkan begini. Kita kan punya kewajiban nafkahin anak. Anak. Misalkan anak kita nih tahu-tahu ngambil uang kita, misalkan begitu. Ambil uang kita. Itu kan kalau misalkan
kita udah SMP, udah SMA, dia udah balik, wah kena dong, wah lebih dari 1 juta kena dong, gitu. Tapi nggak dibalas syubhat karena ada kewajiban bapak untuk menafkahi anak. Atau misalkan begini, bapaknya udah tua nggak punya kerjaan, tinggal di rumah, anaknya numpang, bapaknya udah tua, anaknya, gitu. Karena ada kewajiban nafkah. Termasuk mohon maaf, tidak bisa dihak, tidak bisa dihukumin, ya, tidak bisa dihukumin sebagai pencuri istri, itu nggak bisa. Kita punya kewajiban nafkahin istri. Kitanya kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun, gajian 10 juta, 12 juta, makannya tempe lagi, akhirnya istri ngambil duit nih, kantongnya suami gitu ya, 1 juta. Dia bosan makan tempe, makan tahu, dia GoFood. Ramai-ramai sekeluarga makan itu, 1 juta habis misalkan begitu. Itu nggak bisa dihukum, Pak. Bisa dihukum. Apalagi misalkan idza ulima ridho. Si istri atau orang-orang terdekat kita ini misalkan orang yang punya nafkah, kewajiban nafkah kepada kita, itu yakin bahwasanya kalau saya ambil nih bapak nggak marah, gitu. Benar? Saya misalkan nih, saya masih punya minuman di kulkas misalkan. Anak saya pulang sekolah atau minum, itu kan termasuk pencurian ya. Kan nggak izin sama bapaknya gitu. Tapi anak saya yakin kita 5 liter. Kata anak saya, masuk apa kagak ngisi bensin diminum. Apa itu Pak? Bukan termasuk kan? Termasuk misalkan ada sendal jepit misalkan. Sendal jepit nih, pas sendal kulit ya, sendal jepit. Mau wudhu, misalkan kalau ini kan tempat wudhunya itu nyambung dengan masjid, kan kadang-kadang kan ada tempat wudhunya itu bisa menjaga kesucian, misalkan di MCK atau tempat wudhunya bisa. Harus jalan kaki gitu kan. Akhirnya seseorang memakai sendalnya orang lain, sendal jepit, itu kan sariko. Itu namanya mencuri. Tapi kalau misalkan dia yakin idza ulima ridho, enggak. Kalau dia yakin bahwasanya orangnya pasti rela tos sendal jepit. Tapi kalau misalkan itu sendal kulit, itu beda lagi gitu. Dipakai wudhu, barangnya mahal, misu-misu, kalau itu nggak boleh tuh. Itu namanya masuk kosong, mencuri, gitu ya. Walaupun dibalikin lagi, berarti dia memakai waktu itu dia kosong. Walaupun dibalikin lagi. Kemudian termasuk pula, misalkan kasusnya begini, maaf. Kalau saya kan masih capek, atau si bapak film putih kayak begitu ada di Mega Regency kayak udah lunas kan. Misalkan ini KPR saya macet. Yang namanya rumah saya, karena masih ikut ke KPR, berarti rumah saya jadi jaminan bank. Jadi jaminan saya ke bank. Kalau saya macet, misalkan pengalaman berapa tahun yang lalu dan pernah itu 3 tahun tuh dipakai pilot, 4 tahun boleh difoto 3 bulan udah pakai pilot, 4 bulan belum boleh difoto-foto, 5 bulan itu dilelang. Pernah tuh saya kejadian. Itu ketika itu disita, barang itu disita, diambil sama bank, kira-kira boleh nggak? Boleh, karena itu kepemilikan si bank, nggak ada kata pencurian, tidak ada. Toh nanti kalau misalkan masuk ke lelang, ketika lunas, lebihnya berapa, itu dikembalikan ke pemilik lamanya. Tidak dikatakan itu pencurian, gitu ya. Tapi kadang-kadang begini ya Pak, ada orang yang mengairi air keruh. Kalau rumah Anda dalam jaminan bank, telepon kami. Telepon tuh, ternyata dia talangin ke banknya. Pas sudah selesai, kita bayar ke rentenir itu juga yang nalangin. Ternyata di rentenir gitu, kita bayar ke banknya juga. Itu saya bilang, namanya kita seorang muslim itu secara ekonomi itu harus bangkit gitu, harus bangkit. Banyak di antara kita nih pergi umroh tiap tahun, tapi nggak punya rasa mentality untuk membantu tetangganya. Tetangga yang putus sekolah, tetangganya nggak makan, bodoh amatan. Saudaranya putus sekolah pun bodoh amatan. Ya nggak boleh tuh. Kita harus membangun itu. Konsep-konsepnya udah ada. Ada Motorola, ada Kolul Hasan, ada Murabahah. Tapi sampai tataran konsep saya. Hari ini misalkan ada bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kita nabung di bank syariah, cuma berbicara halal lah. Wah ini halal,
tanpa riba, adanya bagi hasil segala macam. Tapi pas kita mau ngambil ATM-nya di mana? Susah Pak, susah. BCA syariah, lagi mau BCA biasa, gitu. Saya kuliah S2 itu sampai itu dosen saya itu praktisi di bank, waktu itu masih di BSM. Gak bisa jawab pertanyaan saya, gak bisa jawab. Karena yang dijual itu cuma jargonnya doang. Ini halal, tapi implementasi di lapangan itu nggak ada. Implementasi di lapangan nggak ada. Sok mana? ATM-nya bank syariah kita gampang ngambilnya, nggak ada Pak. Tetap lagi akhirnya kita minum lagi, gitu ya. Istilah kan, teori percampuran. Oke, lanjutnya. Waktu ketau dan dipotong yaduhu, tangannya seorang pencuri laki-laki atau perempuan. Al-yumna, yang sebelah tangan, bifsalil fu'i, pada sambungan pergelangannya. Jadi yang kanannya dulu. Kalau prakteknya sih, kalau guru-guru saya yang udah mungkin di sana tuh katanya tuh ininya ditarik. Jadi pergelangannya tuh ditarik, cetek, terus kemudian ini dimatiin pakai minyak, zaman dulu begitu. Nah, gitu ya. Fa'il sama methania, kalau misalkan sudah dipotong, kemudian ini orang yang tadi ini mencuri lagi, kemudian yang dipotong adalah fa'il sama methania, quti'at rijluhu al-yusra. Kemudian dipotong kakinya yang sebelah kiri, telapak kakinya dipotong pas persambungan pergelangannya. Jadi apa ya? Apa nih Pak? Namanya apa? Mata kaki. Mata kaki. Kok? Kabain atau kok? Sambungannya. Kalau di sini engselnya tangan, engselnya dengan telapak tangan, dan ini engselnya dengan kaki. Gitu. Ya. Kemudian lain saraqah salisan. Quti'at yaduhu al-yusra. Kalau misalkan masih nyuri lagi, nggak kapok lagi, dipotong yang sebelah kiri, tangan yang sebelah kiri. Pergelangannya ini dikasih tali, sama albojonya itu ditarik, gitu. Putus, dicelupin ke minyak, akhirnya dia mengering. Akhirnya ya karena panasnya itu ya. Fa'in sarqarabi'an, apabila dia mencuri lagi yang keempat kalinya, quti'at rijluhu al-yumna. Quti'at, maka dipotong, diputus rijluhu, kakinya al-yumna, yang kanan. Jadi bentuknya silang. Pertama tangan kanan, juri kedua telapak kaki kiri, juri ketiga ke tangan yang sebelah kiri, setelah itu baru kaki yang kanan, gitu ya. Fa'in saraqo ba'da dzalika, fa'in saraqo, apabila setelah itu masih nyopet lagi, ba'da dzalika, setelah yang keempat, gitu ya. Uziro mengkode ta'zir, maka dita'zir atau uqiba bima yarahu al-hakim. Kemudian dihukum sesuai hukumannya hakim. Bisa jadi mentorin, oksigenin, atau dan lainnya. Bisa jadi dipukul. Kalau zaman dulu tuh dipukul pakai pelepah, pelepah kurma. Dipukul pakai pelepah kurma. Ditakzir sesuai dengan keputusan hakim. Tapi kayaknya udah nggak ada deh. Kalau misalkan udah nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, dia pakai apa lagi nyurinya ya? Gitu. Wakilah dan sebagian pendapat ada yang berkata yaqtalu dibunuh. Li hadithi warada fi hadza wa Abu Dawud, karena ada sebuah hadis riwayatnya Imam Abu Dawud. Wa ghairu wa qawlu marjuh wa dha'if li dhafil haditsil barid. Tapi kalau itu dikalahkan karena hadisnya enggak kuat, gitu ya. Sekali lagi bahwasanya kadang-kadang kita belajar tapi mudah-mudahan nggak jadi serampangan. Kita belajar tapi kita nggak jadi serampangan. Kita tahu misalkan kalau ada orang yang mencuri batasannya sekian, misalkan di shopnya adalah sekitar 1,05 atau 06 gram emas murni 24 karat.
Kemudian ternyata kejadiannya harus diurut dulu nih, harus diurut dulu. Kejadiannya yang ambil anak kecil udah balik apa enggak? Kalau yang ambil orang gila, anak di bawah umur, nggak boleh lihat, nggak boleh dijalanin jinayatnya, potong tangannya nggak boleh. Kemudian apabila dicari juga nih, apabila pencuriannya atas dasar kelalaian seseorang, yang kayak tadi itu misalkan ada orang parkir sholat subuh, motornya masih dinyalain, katanya bapak saya tuh waktu itu memaafkan sambil manasin motor pengetan gitu ya. Itu nggak bisa itu, gitu ya, nggak bisa. Gitu. Jadi posisinya benar-benar pada posisi yang umum seseorang biasa menyimpan, gitu. Jadi nggak ada kelalaian, misalnya kita nggak lalai untuk menyimpan barangnya itu di mana, kira-kira begitu. Yang kedua, selanjutnya adalah diteliti lagi siapa tahu di dalam harta yang dicuri ada hak miliknya. Kayak tadi misalkan ada dua orang yang bersyikat berkongsi, tahu dia ngambil sebenarnya walaupun itu nggak boleh, tapi dia punya harta di situ, ya. sama kejadian misalkan kalau ada kita kan hidup bersosial, kadang-kadang di RT di RW itu kita suka ya, kadang-kadang kita harus dada gitu. Ketika ada seorang perempuan masuk ke rumah kontrakannya laki-laki gitu ya, nah itu jangan buru-buru dituduh zina, harus ada pembuktian. Jangan saudaranya, jangan walaupun bukan saudara pacarnya tapi nggak ngapa-ngapain. Karena yang namanya zina mohon maaf secara fikih adalah idkhalul zakar ila hasyafah. Maksudnya zakar kepada hasyafah. Mohon maaf ya. Maksudnya zakar ini kepala hasyafah kepada ilal farji, pada kemaluan yang perempuan. Kalau kita menuduh zina, kita harus pakai sumpah. Berapa? Sumpah li'an. Wallahi tallahi billahi laqad kuntu kadiban la'anallahu alaihi. Kalau misalkan saya bersumpah, saya bersumpah demi Allah, wallahi billahi tallahi laqad kuntu kadiban. Kalau misalkan sungguh-sungguh saya ingin bohong, saya menuduh dia zina, kalau saya bohong, maka laknatnya Allah sama saya. Serba. Jadi kalau misalkan orang menuduh zina, mohon maaf, kita menjaga kampung, menjaga RT RW harus bersih dari kayak gitu. Tapi kita juga harus hati-hati secara fikih. Tahu-tahu misalkan terjadinya ternyata enggak, itu kita yang dirajam itu kita. Ya, yang dihukum, yang dihak secara jinayat itu kita. Ya, nah itu jaga-jaga lebih baik kita ajak, kita dialog. Jangan sampai kita menuduh, gampangnya sampai kita menuduh. Kalau benar-benar memang kelihatan itu, mohon maaf ya, berjima gitu, dukhul itu masuk baru. Jadi suatu kali pernah Rasulullah ada seorang sahabat agak beli gitu. Ya Rasulullah saya berjima apa? Ya Rasul jangan mimpi. Rasulullah menghindar. Jangan sampai benar-benar kejadian gitu. Nah, karena kalau misalkan kita ternyata bukan pada posisi orang yang menuduh itu benar, itu laknatnya Allah kepada kita. Yang tadi itu harus bersumpah, wallahi billahi tallahi laqad kuntu kadiban, kalau sungguh-sungguh saya kadiban, orang yang berbohong, la'anallahu alaihi, Allah melaknat saya. Ya, akhirnya apa? Kalau misalkan hakim ternyata dalam pengadilan tidak terbukti orang yang menuduhnya itu terkena hadus jinayat zina. Ya kalau musa ya musa, kalau misalnya kau musa ya musa, gitu ya. Mudah-mudahan Allah alam bisawab, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Ini batasannya secara hukum fikih. Kalau misalkan kita adanya di posisi di Tangerang Aceh Darussalam, mungkin hukuman ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan ternyata hukuman ini adanya di Bekasi, adanya di Jakarta, kita kembali kepada hukum KUHP pidana umum, gitu aja. Daripada kita termasuk nanti yang dituntut balik gitu. Yang enak ya kita dulu apa segala macam kita
kita potong tangannya misalkan gitu, wah jadi panjang itu urusan. Ya mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekali lagi, hukum harus ditegakkan, hukum keadilan harus ditegakkan, hukum Islam berlakunya preventif, mencegah agar tidak sesuatu itu terjadi. Bukan pengen terjadi, jangan sampai terjadi. Ilahuna walafu minkum, maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya, 5 menit Pak.